Baik, terima kasih kepada moderator Muzakir dari Anak Teacher Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang nanti kita masih diberikan Allah kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berhadir, berkumpul, bersilaturahim dalam agenda acara yaitu Diklat Pendidikan Nasional dengan tema karakter Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya saya sapa dulu kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati selaku narasumber dari Ibu Neti ya, dari MAN 1 Kediri, dan Pak Alexander dari Kalimantan. Kemudian saya sapa juga kepada para peserta yang berhadir mengikuti Diklat Pendidikan Nasional ini yang alhamdulillah sudah 3 hari berjalan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ibu, luar biasa, insya Allah lebih baik ya. Amin, amin, amin. Ya, baik. Tadi sudah diperkenalkan kurikulum kita saya, jadi baiklah untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi ataupun sharing terhadap apa yang sudah kita nantinya sampaikan. Berbicara tentang tema pendidikan pada kali ini adalah saya mengambil tema membangun karakter anak negeri karena ini sangat berkaitan dengan tema diklat kita pendidikan nasional, yaitu karakter Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut next slide-nya. Ya, tentunya Bapak Ibu, dunia pendidikan itu harus terus berubah dan berinovasi ya. Dari mulai kurikulum yang sebelumnya sampai saat sekarang ini yang akan diterapkan adalah kurikulum Merdeka Belajar. Maka saya mengutip dari pernyataan Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor Senin 4 Maret 2019 bahwa terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini adalah visi Presiden di tahun 2020 sampai 2024. Jadi pendidikan kita ini harus memang berubah dan berani untuk berinovasi, tidak hanya rutinitas bertahun-tahun, maka kita terjebak ya pada rutinitas, padahal perubahan itu sangat penting dan sudah hadir, sudah datang sekarang ini. Oke, lanjut. Ya, pernyataan Pak Nadiem Makarim juga saya kutip di tahun 2019 bahwa Merdeka Belajar merupakan merdeka berpikir. Artinya guru bukan dijadikan sumber kebenaran oleh siswa, namun guru dan siswa berkolaborasi, bergerak dan mencari kebenaran. Posisi guru di ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeragamkan kebenaran menurut guru, namun menggali kebenaran. Daya nalar dan kritisnya murid melihat dunia dan fenomena. Jadi berkembangnya internet ataupun teknologi di era digital ini menjadi momentum kemerdekaan belajar. Lanjut. Next, panitia. Baik, apa itu pendidikan karakter?
Jadi pendidikan karakter itu adalah upaya terencana untuk membantu orang untuk memahami, peduli dan bertindak atas nilai-nilai etika atau moral. Jadi mengajarkan kebiasaan berpikir dan berbuat yang membantu orang hidup dan bekerja bersama-sama sebagai keluarga, teman, tetangga, masyarakat dan bangsa. Jadi, banyak berbagai istilah ya dalam karakter yang kita bicarakan ini. Jadi menurut berbagai istilah itu adalah akhlak ya, kemudian ada moral ya, perkataan watak ya, kemudian perilaku. Karena misi ini sudah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, begitu juga para nabi sebelumnya. Jadi aku diutus untuk memperbaiki akhlak umat. Di tujuan utama dalam mapel ataupun mata kuliah agama itu sangat penting ya. Oke, lanjut. Jadi pendidikan di era industri 4.0 kemudian nanti bisa berlanjut ke 5.0 ya, bahwa pendidikan dalam pendidikan karakter itu ada pendidikan merdeka belajar ya. Di antaranya adalah literasi dan karakter. Jadi literasi yang selama ini sudah kita jalani ada literasi baru seperti literasi digital ya, data, finansial, teknologi dan literasi manusia ya, numerasi dan lain sebagainya. Literasi lama yaitu membaca, menghitung dan matematik ya. Kemudian pendidikan karakter yang diutamakan ialah kejujuran, religius, kerja keras, tekun belajar, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain-lain. Jadi capaian ke semuanya ini adalah nanti siswa dapat berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian siswa berpikir kreatif dan inovatif, terampil berkomunikasi dan berkolaborasi serta berkarakter. Next, lanjut. Kemudian tahapan pembentukan karakter bagi siswa. Jadi ya, kalau kita lihat bentuk piramidanya, bahwa yang pertama itu mengetahui, memahami, membiasakan, kemudian meyakini, jadi melakukan sesuai dengan tahapan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian di puncaknya adalah untuk mempertahankan. Jadi siswa yang berkarakter terpuji tersebut inilah karakternya. Jadi di dalam ini semua ada keteladanan, ada pemberdayaan, ya, ada habituasi, pembudayaan, pembelajaran dan penguatan. Lanjut. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya karakter. Yang pertama adalah faktor internal. Itu faktor yang datang dari diri sendiri yang merupakan bakat bawaan sejak manusia dilahirkan. Yang pertama adalah insting naluri, kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya. Yang kedua, kebiasaan perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan. Yang ketiga, keturunan, tentunya ada faktor warisan sifat orang tua terhadap keturunan. Yang keempat, keinginan atau kemauan keras, yaitu kehendak diri sendiri. Kemudian faktor eksternalnya yaitu faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi perbuatan manusia. Adanya pertama lingkungan, jadi jika bergabung dengan yang baik maka akan ikut baik dan sebaliknya. Sama seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka tentunya kita akan kecipratan wanginya. Maka kalau kita berteman kepada orang-orang yang baik, maka kita akan ketulur yang baik. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang ingin bekerja keras, ingin sukses, maka insya Allah kita akan mendapat imbasnya, ya, mendapat kesuksesan. Yang kedua, faktor pengaruh keluarga. Jadi keluarga dalam pendidikannya itu memberikan pengalaman kepada anak, baik secara penglihatan ataupun pendidikan. Faktor eksternal yang ketiga adalah pengaruh sekolah, yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan dari kecakapan pada umumnya. Yang keempat, pendidikan masyarakat. Ini faktor eksternal sangat penting, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Lanjut.
Oke, sasaran pendidikan karakter. Jadi sasaran pendidikan karakternya sangat penting ya. Mulai dari kita mengajar, tentunya ada transfer of knowledge, ya. Kemudian ada transfer of value, itulah mendidik. Jadi mengajar itu merupakan transfer of knowledge, kemudian mendidik transformation of value, ya, nilai-nilai pendidikan tersebut. Kemudian terbentuknya nanti paradigma, ya. Kemudian dengan terbentuknya paradigma ini menghasilkan sikap dan perilaku yang baik dan internalisasi nilai-nilai yang disampaikan Ibu Siti tadi sangat berkaitan dengan hal pendidikan karakter terhadap siswa, ya. Nantinya ada IQ, ya, kemudian EQ, ya, SQ dan AQ. Oke, next, lanjut. Aspek karakter yang tentunya sangat ya dominan, ya, dalam hal ini tentunya ada olah pikir, itulah kalau bahasa Islamnya fatona, ya, thinker, kecerdasan intelektual. Kemudian nanti ada olah raga, itulah kinestetik, ya, amanah, ya, doer, kecerdasan sosial. Ada olah hati, sidik, believer, yaitu kecerdasan spiritual atau jujur. Ada olah rasa, yaitu tablik, inilah nanti networker, artinya kecerdasan emosional dalam hal menyampaikan ilmu-ilmu. Lanjut. Ya, jadi dalam aspek karakter tadi di sini ada habituasi perilaku siswa. Jadi kalau olah pikir itu nanti terbentuknya adalah cerdas, kritis, kreatif, empatik, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi, ipteks, dan reflektif. Kemudian kalau nanti olah hati itu larinya ke beriman, bertakwa, jujur, aman, adil, bertanggung jawab, berempati, berani, mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Olahraganya adalah nanti larinya ke bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, handal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Untuk olah rasa karsanya adalah ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, ya. Peduli tadi sudah dipaparkan dengan jelas, ya, lebih detail oleh Pak Alexander. Suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Lanjut. Jadi change of paradigmanya adalah perubahan untuk paradigma. Jadi yang menonton itu ditonton, ya, menunggu ditunggu, ya, membeli menjual, bergantung akhirnya menjadi mandiri. Bagaimana nanti, insya Allah nanti bagaimana selanjutnya. Lanjut. Oke, jadi ubah cara berpikir kita atau berpikirmu dari aku nggak bisa melakukan ini menjadi saya bisa mempelajari hal ini. Aku takut gagal. Menjadi gagal itu pelajaran yang berharga. Hari ini terlalu susah untukku, maka menjadi susah bukan berarti tidak bisa, hanya butuh waktu dan kerja keras. Segini aja udah cukup, maka menjadi saya akan berusaha lebih maksimal. Lanjut. Ya, next. Klik. Oke, kembali. Materi terakhir, slide terakhir. Klik satu lagi. Oke, nah, jadi pada dasarnya, ya, untuk menutup materi ini bahwa perhatikan pikiranmu karena akan menjadi perkataan. Jadi sebelum kita berkata-kata ataupun menyampaikan hal, maka harus kita pikirkan terlebih dahulu. Perhatikan perkataanmu karena akan menjadi perbuatan. Kenapa? Kalau kita salah berbuat,
tidak berpikir dulu, tidak kritis, maka akan berdampak akibat bagi kita dan semua. Perhatikan perbuatanmu karena akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu. Perhatikan karaktermu karena akan menjadi nasibmu. Oke, next. Jadi ini saja ya, cukup singkat materi yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada Bapak Ibu semuanya kita. Semoga ini menjadi diskusi atau sharing yang sangat baik bagi kita semua. Dan saya juga nanti minta saran atau kritik ataupun pertanyaan-pertanyaan yang untuk membangun ya ke depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.